Halo para penikmat kultivasi ganda dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Jumpa lagi dengan admin Jago Ngora di sini. Dan tentu saja tidak lain dan tidak bukan, kita akan melanjutkan kembali alur cerita manhwa Dewa Iblis Chu episode ke-49, dimana pada episode sebelumnya Chusyu berhasil menerobos 2 kali. Yang pertama, Chusyu berhasil menerobos basis kultivasinya, dan yang kedua, Chusyu juga berhasil menerobos untuk tubuh primordial suci kuno miliknya. Di saat yang bersamaan, Master Agung Taisuji yang sedang bertarung seorang diri dengan para iblis di dalam pelindung, tiba-tiba saja terjadi ledakan yang sangat besar, sehingga membuat Kim Meng Di merasa khawatir dengan keadaan Master Agung Taisuji. Tapi pada akhirnya, Master Agung Taisuji berhasil mengalahkan semua iblis yang ada di dalam pelindung miliknya. Bagaimanakah perjalanan Chusyu untuk menjadi yang terkuat di ketiga alam? Tanpa banyak berbasa-basi lagi, kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Cerita berlanjut. Meskipun Master Agung Taisuji berhasil keluar menjadi pemenangnya, tapi dia mengalami luka yang cukup parah akibat mengintervensi Chusyu yang sedang menghadapi bencana petir. Ditambah lagi dia harus bertarung melawan para iblis seorang diri, sehingga Chusyu pun mengkhawatirkan keadaannya dan berkata di dalam hatinya, "Sepertinya Kakak Hua sedang terluka parah. Jika para iblis itu mau melanjutkan pertarungan, mau tidak mau aku harus turun tangan sebagai seorang putra suci Taisu." Kemudian tiba-tiba saja Kim Meng Di memberikan sebuah bola kristal kepada Chusyu. Dia bilang, "Ngomong-ngomong, Hua Luofei sudah kembali ke wilayah tanah suci Taisu, dan dia menitipkan batu bayangan ini kepadaku untuk diberikan kepadamu." Chusyu yang sudah mengetahui kalau Hua Luofei alias Master Agung Taisuji masih berada di sini, dia hanya diam saja dan mengikuti permainan sandiwara yang sedang dilakukan oleh Kim Meng Di dan juga Hua Luofei. Kim Meng Di pun memberikan batu bayangan itu kepada Chusyu dan kembali berkata, "Karena klan iblis sudah mundur, jadi tidak ada yang perlu aku lakukan lagi di sini. Lagi pula, Master Agung Taisuji sedang terluka. Aku akan membawanya pulang ke wilayah tanah suci Taisu." Chusyu langsung menghentikan Kim Meng Di yang akan segera pergi. Dia bilang, "Tunggu dulu Master, karena kau akan kembali ke wilayah tanah suci Taisu, ada sesuatu yang ingin aku titipkan kepadamu." Lalu Chusyu mengeluarkan secari kertas dan menuliskan sesuatu di atasnya. "Master, bisakah kau memberikan surat dariku ini kepada Kakak Hua? Karena ada urusan yang harus aku selesaikan terlebih dahulu, jadi aku belum bisa kembali pulang untuk saat ini. Aku harap kau berkenan untuk memberikan surat dariku ini kepadanya." Meskipun Kim Meng Di terlihat sangat kesal akibat merasa cemburu, dia langsung mengambil surat itu dengan kasar dari tangan Chusyu dan berkata, "Baiklah, aku akan membantumu untuk sekali ini saja, tapi jangan harap aku akan sudi menjadi kurir lagi untukmu di masa depan. Kalau kau sudah selesai dengan urusanmu, cepatlah kembali ke wilayah tanah suci Taisu, karena jika kau malah pergi bermain-main, aku akan menghukummu." Lalu Kim Meng Di pergi dari sana sambil membawa surat Chusyu untuk Hua Luofei. Dan tentu saja Chusyu tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada masternya itu. Dia bilang, "Terima kasih banyak Master, setelah aku kembali pulang, aku akan mentraktirmu minum di kedai favoritmu." Kim Meng Di hanya diam saja dan tidak menjawab perkataan dari Chusyu, karena saat ini dia merasa sangat kesal kepadanya. Kemudian Kim Meng Di yang pulang sambil membawa Master Agung Taisuji yang sedang terluka. Dia membawanya ke puncak gunung Taisu, yang merupakan kediaman Master Agung Taisuji, di mana saat ini dia menjadi pemimpin tertinggi di sana. Dan langit yang sebelumnya terlihat sangat mencekam, tapi hari ini terlihat sangat cerah setelah Chusyu berhasil menerobos di basis kultivasi dan tubuh primordial suci kuno miliknya secara bersamaan. Di dalam sana terlihat Master Agung Taisuji yang sedang berbaring di ranjang untuk beristirahat setelah dia mengalami luka yang cukup parah, yang membuat Master Agung Taisuji harus banyak beristirahat untuk mengembalikan kondisi fisiknya. Kim Meng Di yang sedang menemaninya berkata, "Apakah semua pengorbanan yang kau lakukan untuk adik seperguruanmu Chusyu itu memang layak untuk kau lakukan? Atau kau memiliki alasan lain saat melakukannya?" Di saat hanya ada mereka berdua, Master Agung Taisuji bersikap santai di hadapan sahabatnya itu dan kembali berperan sebagai Hua Luofei, sehingga dia langsung menggoda Kim Meng Di dengan berkata, "Kenapa kau tiba-tiba menanyakan hal itu kepadaku? Apa kau merasa cemburu? Tidak usah malu-malu seperti itu. Akui saja jika kau memang merasa cemburu." Kim Meng Di langsung memalingkan wajahnya dan menjawab, "Cih, untuk alasan apa aku cemburu dengan muridku itu? Aku hanya merasa bosan saja, jadi aku tadi menanyakan hal itu kepadamu." Lalu Kim Meng Di memberikan surat yang dititipkan oleh Chusyu kepadanya. Dia bilang, "Ngomong-ngomong, adik juniormu tersayang menitipkan sebuah surat kepadaku, dan dia berpesan untuk memberikannya kepadamu." Hua Luofei bertanya, "Oh, sebuah surat? Apa yang ingin dia sampaikan kepadaku?" Kim Meng Di menjawab, "Aku juga tidak tahu, kau bacalah sendiri untuk mengetahui apa yang ingin dia sampaikan kepadamu."
Kim Meng Di yang merasa cemburu itu, dia langsung memalingkan wajahnya dan berkata di dalam hatinya, "Aku juga merasa penasaran, apa yang ditulis oleh murid pengkhianat itu untuk Hua Luofei? Mungkinkah itu surat ungkapan cinta? Tapi apakah dia seberani itu mengungkapkan perasaannya kepada wanita lain di hadapanku?" Ternyata isi surat itu adalah, "Kepada yang terhormat Kakak Hua, terima kasih atas bantuanmu selama ini. Sekarang aku telah berhasil menerobos dan melewati bencana petir dengan selamat. Aku akan datang mengunjungimu dalam beberapa hari ke depan, tertanda Chu Xiu." Wajah Hua Luofei pun langsung tersipu malu setelah membacanya, dan dia terlihat tersenyum sendiri karena merasa sangat senang. Kim Meng Di yang melihat tingkah Hua Luofei itu, dia menatapnya dengan tatapan mata yang sinis dan berkata di dalam hatinya. Dia terlihat sangat senang setelah membacanya. Apa sebenarnya yang ditulis oleh murid pengkhianat itu untuknya? Sialan, dasar murid pengkhianat tidak berperasaan. Kenapa dia tidak menuliskan surat untukku dan mengucapkan terima kasih kepadaku sebagai masternya? Tiba-tiba Hua Luofei tertawa cukup keras dan berkata, "Biasanya Chu Xiu hanya memandang seseorang yang memiliki bakat saja. Aku tidak menyangka dia bisa menuliskan sesuatu seperti ini. Sepertinya keangkuhannya itu telah digerogoti oleh seekor anjing." Kim Meng Di berkata, "Itu karena kau belum memahaminya saja. Karena dari dulu dia adalah murid yang tidak berpendidikan dan tidak pernah bersikap sopan meskipun kepada masternya sekalipun." Karena Hua Luofei menyimpan surat dari Chu Xiu di sebelah ranjangnya, tentu saja Kim Meng Di pun bisa melihatnya dengan jelas. Dan sambil menahan emosinya, dia berkata di dalam hatinya, "Kenapa kau malah menaruh surat itu di sebelahmu? Aku jadi bisa melihat tulisan si murid pengkhianat itu untukmu." Lalu Hua Luofei tiba-tiba batuk dan langsung menutupi mulutnya, sehingga membuat Kim Meng Di merasa khawatir. Dan sambil memegangi kedua bahu Hua Luofei, dia berkata, "Apa kau baik-baik saja? Apa meridianmu juga terluka? Cepat stabilkan aliran energi spiritual milikmu agar kau bisa kembali bernapas dengan lancar." Hua Luofei menjawab, "Aku baik-baik saja. Aku hanya mengalami sedikit penyumbatan, jadi kau tidak perlu merasa khawatir seperti itu." Karena Hua Luofei terus batuk tanpa henti, Kim Meng Di pun merasa sangat khawatir dan kembali berkata, "Apa maksudmu dengan hanya mengalami sedikit penyumbatan? Kecuali jika kau berhasil menemukan jalan aliran energi spiritual yang paling murni, akan sulit untuk melepaskan penyumbatan itu. Cepat berbaliklah, aku akan mengalirkan energi spiritual milikku di punggungmu untuk membantumu menghilangkan penyumbatan." Melihat Kim Meng Di yang mengkhawatirkan keadaannya, Hua Luofei pun langsung menenangkannya. Dia bilang, "Jangan khawatir, meskipun jalan besar yang paling murni sulit untuk ditemukan, tapi bukan tidak mungkin untuk menemukan jalannya. Jadi aku bisa mencarinya dengan perlahan-lahan. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Chu Xiu sekarang?" Mendengar hal itu, wajah Kim Meng Di pun langsung berubah menjadi sinis. Dia bilang, "Kau saat ini sedang terluka parah, tapi kau masih menanyakan kabar adik junior tersayangmu itu." Lalu Kim Meng Di menutupi tubuh Hua Luofei dengan selimut dan kembali berkata, "Kau tidak perlu mengkhawatirkannya, karena saat ini Chu Xiu dalam perlindungan esensi darah milikmu, jadi seharusnya dia akan baik-baik saja." Hua Luofei menjawab, "Aku juga berharap dia akan baik-baik saja, tapi aku juga terpikirkan bagaimana nanti sikap Master Yaochi setelah dia mengetahui Chu Xiu berhasil menerobos tubuh primordial suci kuno miliknya." Mendengar hal itu, wajah Kim Meng Di langsung berubah drastis, dan sambil tersenyum kepada Hua Luofei, Kim Meng Di berkata, "Aku baru teringat tentang hal itu. Karena sekarang Chu Xiu telah berhasil menerobos, apakah sebaiknya kita batalkan saja perjodohan antara Chu Xiu dengan gadis suci Feng Yao?" Hua Luofei menjawab, "Meng Di, kenapa kau menjadi tidak sabaran seperti ini? Bukankah pihak kita yang meminta mereka terlebih dahulu untuk menjodohkan gadis suci Feng Yao dengan Chu Xiu?" Kim Meng Di pun mengutarakan alasannya. Dia bilang, "Karena jika mereka berdua menikah, anak dari hubungan mereka akan tinggal di istana Yaochi. Bukankah hal itu akan merugikan bagi kita?" Hua Luofei menjawab, "Itu memang benar, tapi jika kita membatalkan secara sepihak, Master Yaochi pasti akan berinisiatif untuk menemui Chu Xiu tanpa sepengetahuan kita. Jadi pada akhirnya, semua keputusan berada di tangan Chu Xiu sendiri, apakah dia bersedia menerima perjodohan ini atau tidak." Mendengar hal itu, tiba-tiba Kim Meng Di menjadi marah. Dia bilang, "Apa kau bilang? Mereka akan memaksa Chu Xiu meskipun kita membatalkannya? Mereka pikir siapa mereka? Berani sekali mereka memaksakan kehendak kepada Chu Xiu." Karena tiba-tiba Kim Meng Di menjadi marah seperti itu, Hua Luofei pun terkejut. Dan sambil meneteskan keringat dingin dari wajahnya, dia berkata, "Meng Di, tenanglah, kenapa kau berpikiran seperti itu? Aku hanya memberikan perumpamaan saja."
Kita tinggalkan dulu Kim Meng Di yang sedang berdebat dan berpindah ke tempat Chu Xiu yang masih berada di kedutaan besar Tanah Suci Taisu di kota Sangjing, di mana di sana terlihat Chu Xiu yang sedang duduk di ruangannya sambil berkata, "Aku telah menghabiskan waktuku untuk melakukan persiapan menghadapi bencana petir, dan setelah berhasil melewatinya, aku harus mengasingkan diri untuk menyembuhkan luka-lukaku. Jadi aku belum sempat untuk mempelajari induk besi meteorit ini." Kemudian Chu Xiu mengeluarkan item miliknya, di mana item tersebut langsung menunjukkan sebuah peta di benua Tianqiong, dan terlihat di peta tersebut ada sebuah tempat yang ditandai dengan titik berwarna merah. Chu Xiu pun melihat titik berwarna merah di peta tersebut dan berkata di dalam hatinya, "Apakah ini adalah piringan perunggu misterius lainnya? Mungkinkah di tempat yang ditandai oleh titik berwarna merah ini terdapat embrio pedang Xiantian untuk melengkapi induk besi meteorit milikku?" Chu Xiu pun berpikir sejenak untuk memahami peta tersebut dan kembali berkata, "Pulau yang ada di peta ini adalah keseluruhan benua Tianqiong. Aku tidak tahu lokasi tepatnya titik merah ini. Lagi pula, bagaimana bisa aku mencarinya tanpa petunjuk apapun?" Lalu Chu Xiu mengeluarkan induk besi meteorit dari cincin penyimpanan miliknya, dan Chu Xiu merasa ada sesuatu yang aneh. Setelah dia mengeluarkan induk besi meteorit itu, dia bilang, "Apa ini? Sepertinya induk besi meteorit ini menunjukkan sebuah reaksi setelah aku mengeluarkannya." Kemudian muncul tulisan di induk besi meteorit itu yang mengatakan, "Urutan ke-6, selamat datang di Hong Huang." Beberapa fitur yang ada di sana diantaranya adalah ruang obrolan, ruang perdagangan pribadi, medan perang semua ras, plaza langit berbintang, arena, tempat rahasia, dan harta langka untuk kultivasi. Karena saat ini Chu Xiu ingin menemukan lokasi yang ditandai oleh titik berwarna merah di dalam peta, Chu Xiu pun langsung memilih fitur tempat rahasia untuk mengetahuinya. Setelah Chu Xiu menekan fitur tersebut, kembali muncul notifikasi yang mengatakan, "Tempat rahasia, jumlah tempat rahasia yang bisa Anda masuki sekarang berjumlah satu tempat saja, yaitu bintang kuno Taichi. Hitungan mundur sebelum dibuka berjarak 7 bulan, 8 hari, 3 jam, 45 menit. Catatan, dunia bintang kuno Taichi setelah blokade dibuka mengkonsumsi sejumlah batu yuan atau batu yuan ilahi yang akan membuka saluran transmisi ke bintang kuno Taichi." Melihat informasi itu, Chu Xiu pun berpikir sejenak dan berkata, "Jangan bilang kalau embrio pedang bawaan ada di bintang kuno Taichi. Itu adalah medan perang setingkat orang bijak yang merupakan kultivator tingkat tinggi. Jika aku menyelinap masuk dengan basis kultivasiku saat ini, bukankah aku hanya mencari kematian saja di sana?" Lalu Chu Xiu langsung tersenyum dan berkata di dalam hatinya, "Tidak ada susunan teleportasi khusus untuk mencapai bintang kuno Taichi. Jadi orang-orang yang ingin sampai ke sana harus pergi menggunakan perahu terbang untuk mencapainya. Tapi aku tidak perlu melakukan hal itu karena aku bisa berpindah ke sana menggunakan teleportasi dari cermin batu milikku, sehingga aku bisa sampai ke sana dengan cepat dan aman. Tapi bagaimanapun juga, embrio pedang bawaan harus aku dapatkan, belum lagi medan perang para orang bijak, dan bahkan ada medan perang para Master Agung. Mungkin memang seharusnya aku mencobanya." Chu Xiu pun langsung memilih fitur plaza langit berbintang dan kembali berkata di dalam hatinya, "Saat ini aku sudah berada di ranah Dao Gongxing atau alam istana Dao. Aku bisa pergi dulu ke sana untuk melihat-lihat bintang kuno Taichi. Mungkin juga aku bisa menemukan Zhu Biyue di sana. Dan aku juga ingin menguji apakah transmisi ini berfungsi dengan baik atau tidak." Setelah Chu Xiu menekan tombol ruang plaza langit berbintang, tubuh Chu Xiu pun langsung menghilang dari sana. Karena Chu Xiu langsung dipindahkan ke bintang kuno Taichi untuk melihat-lihat keadaan di sana, dan siapa tahu Chu Xiu bisa bertemu kembali dengan Zhu Biyue yang dikabarkan juga berada di tempat tersebut. Bintang kuno Taichi yang berada di luar angkasa, tempat itu berjarak sangat jauh dengan dunia yang ditempati oleh Chu Xiu saat ini, sehingga hanya terlihat seperti cahaya yang sangat kecil saja jika dilihat oleh mata manusia. Kemudian, dalam waktu sekejap saja Chu Xiu sudah sampai di sana, dan di sana terlihat ada bangunan dengan tembok yang cukup tinggi, sehingga Chu Xiu pun merasa heran dan berkata di dalam hatinya, "Apakah bangunan ini yang disebut dengan plaza berbintang? Bentuknya tidak jauh berbeda dengan bangunan yang berada di benua Tianqiong kami." Lalu ada seorang iblis menghampiri Chu Xiu bermata 4. Dia bilang, "Kalian semua lihatlah, ada seorang budak manusia yang sedang berkeliaran di sini." Chu Xiu pun langsung menoleh ke belakang untuk melihat siapa yang sedang berbicara di belakangnya. Lalu Chu Xiu melihat sosok si mata 4 dengan seksama dan berkata di dalam hatinya, "Cukup mengejutkan, ternyata ada juga iblis di tempat ini. Dia barusan mengatakan budak manusia. Apakah yang dia maksud itu adalah aku? Apakah di tempat ini manusia dijadikan budak oleh klan iblis?" Kemudian Chu Xiu menoleh ke samping.
karena dia mendengar ada suara yang mengatakan, "Apakah kau bisa diam? Mengapa kau harus heboh seperti itu hanya dengan melihat seorang budak manusia saja?" Rupanya, ketiga sosok yang ada di sana juga merupakan anggota klan iblis yang tidak tertarik sama sekali dengan keberadaan Chusiu di sana, dan Chusiu pun hanya mengamati mereka bertiga sambil berkata di dalam hatinya, bentuk mereka terlihat sangat aneh. Apakah mereka adalah anggota klan iblis dan orang barbar? Tapi untuk apa klan iblis dan orang barbar berkumpul di tempat yang sama tanpa terjadi konflik di antara mereka? Kemudian Chusiu memutuskan untuk pergi dari sana dan kembali berkata di dalam hatinya, "Aku adalah orang baru di tempat ini, dan aku juga tidak mengetahui situasi yang sedang terjadi di tempat ini. Lebih baik aku pergi ke kota saja untuk mencari informasi." Tapi terlihat sebuah tombak yang menghadang jalan Chusiu setelah Chusiu berniat untuk pergi dari sana. Rupanya, tombak itu adalah milik iblis bermata empat yang menghampiri Chusiu. Dia bilang, "Namaku adalah Bata. Aku sangat tertarik kepadamu. Sekarang ikutlah bersamaku. Aku berjanji akan memperlakukanmu dengan baik di sana." Chusiu pun hanya diam saja tanpa terintimidasi sedikit pun, meskipun tubuh Bata jauh lebih besar darinya. Lalu kadal berwarna hijau langsung menyerap pembicaraan. Dia berkata, "Bata berada di peringkat 1088 di antara ratusan juta iblis yang berada di ranah Dao Gongxing." Belalang berwarna merah menambahkan, "Meskipun bukan merupakan hal yang aneh melihat manusia datang ke bintang kuno Taichi ini, tapi sepertinya orang itu juga berada di ranah Dao Gongxing." Si wanita juga berkata, bocah dari ras manusia itu pasti akan kalah dalam sekejap saja saat dia bertarung melawan Bata. Tapi tanpa basa-basi, Chusiu langsung melancarkan serangan cepat kepada Bata yang tidak bisa dihindari olehnya, sehingga tubuh Bata pun langsung hancur hanya dengan sekali serangan dari Chusiu. Saking kuatnya serangan dari Chusiu itu, tubuh Bata dengan cepat langsung hancur menjadi berkeping-keping. Meskipun mereka berdua berada di ranah yang sama, tapi berkat bantuan dari sistem, Chusiu memiliki kekuatan 35 kali lipat lebih besar dari kultivator yang berada di ranah yang sama dengannya. Melihat itu, tentu saja mereka bertiga menjadi sangat terkejut, dan wajah mereka pun langsung berubah menjadi pucat setelah Chusiu bisa menghancurkan tubuh Bata yang mereka bilang berada di peringkat 1088 dari ratusan juta iblis yang berada di ranah Dao Gongxing. Bagaimana bisa dia melakukan hal itu? Ucap mereka. Setelah menghancurkan tubuh Bata menjadi berkeping-keping, Chusiu pun terlihat melayang di sana tanpa berkata apa-apa. Karena Chusiu merasa kesal ada seorang makhluk lemah yang berani menghalangi jalannya. Tapi sebelum Chusiu membantai 3 orang lain yang ada di sana, ceritanya malah bersambung. Waktosna seep. Sakit hulanya pemirsa, engke tepang deh jeung dewek lah di episode selanjutnya. Maju dan berjaya terus jago ngora Cerot Lovers.